banyak negara tetangga sebenarnya. Ya, Ini juga saya baru pahami ya, mmm. 3 di darat, 10 di lautan. Jadi kita berbatasan dengan 10 negara, dari 10 negara itu 3 di 3 darat, di darat, sekaligus 10 negara tersebut di laut. sep Jadi misalnya dengan Malaysia, itu darat ya? Timor Leste, dan Papua Nugini, kita berbatasan sekaligus di darat dan di Dan di laut. laut. Ken Sukses tidaknya kita mengurus perbatasan di darat? dengan mudah diukur dari sukses tidaknya kita mengurus perbatasan darat. Kenapa begitu, Pak? Merdeka, kita berjumpa lagi di podcast Nusantara. Saya Arto Biantoro. Hari ini saya ingin membahas tentang batas-batas negara kesatuan Republik Indonesia. Ada di darat dan ada di lautan. Ini menarik karena memiliki implikasi yang sangat panjang sekali dalam menjaga kedaulatan negeri ini. Hari ini saya senang sekali karena saya ditemani oleh Dr. Robert Simbolon. Beliau adalah anggota kelompok ahli Badan Nasional Pengelolaan Pengelola perbatasan. Perbatasan atau BNPP ya Pak Ya. ya. Selamat datang Pak Dokter. Terima kasih Mas Harto. Pak, saya baru kali ini dengar istilah Ya. BNPP. Biasanya BNPT, Oh iya, betul. sekarang BNPP. Sejak kapan ada BNPP ini? BNPP itu dibentuk atas perintah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Atas dasar perintah undang-undang diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. BNPP secara ex officio dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP dengan tugas untuk mengelola 2 dimensi di perbatasan, yaitu dimensi batas wilayah negara Ya. atau sering kita sebut sebagai boundary dimension, Ya, dan dimensi kawasan perbatasan atau frontier dimension. ya. Pak, kenapa kita punya lembaga ini? Ya. Tapi sebenarnya zona ekonomi kita atau batas negara kita sebenarnya sudah ditetapkan tahun 1980 ya. Sejak kita merdeka, ada pengalaman yang mendasari mengapa harus ada badan ini, karena pengelolaan perbatasan negara kita sejak tahun 1945 sampai memasuki tahun akhir 2000-an, kita mengalami sebuah proses pengelolaan perbatasan negara yang tidak terstruktur dengan baik, yang tidak sistematis. Bahkan kalau boleh saya katakan tidak terarah. Satu hal, waktu itu perbatasan negara masih sering terposisikan sebagai halaman belakang negara Ya, ya, yang seharusnya menjadi halaman depan. ya. Karena di mana-mana di dunia ini perbatasan negara berada pada posisi berhadapan-hadapan dengan negara tetangga. Maka paradigmanya kemudian sejak tahun 2007 melalui Undang-Undang tentang RPJPN nomor 17 tahun 2007 ditegaskan bahwa mengelola perbatasan negara harus didasari pada paradigma outward looking, melihat keluar, bukan itu inward looking, bukan menghadap ke dalam. Maka untuk itu dibutuhkan sebuah lembaga yang bisa mengordinasikan, mengintegrasikan semua upaya-upaya pengelolaan perbatasan negara. Seperti itu. Ya, ya. Baik, kita punya banyak negara tetangga sebenarnya. Ya. Ini juga saya baru pahami ya, 3 di darat, 10 di lautan. Jadi kita berbatasan dengan 10 negara, dari 10 negara itu 3 di 3 di darat, darat, sekaligus 10 negara tersebut di laut. Jadi misalnya dengan Malaysia, itu darat ya. Timor Leste, dan Papua Nugini, kita berbatasan sekaligus di darat dan di Dan laut. Iya. Sedangkan dengan 7 negara lain itu hanya di laut. Gitu. Mana yang lebih sulit Pak? Ngurus perbatasan darat atau laut? Pengalaman saya sebagai petugas di Badan Nasional Pengelola Perbatasan sama sulitnya sebetulnya. Tetapi untuk konteks kekinian atau sejak BNPP terbentuk, kita menyadari bahwa perbatasan darat menjadi ikon pengelolaan perbatasan. Sukses tidaknya kita mengurus perbatasan Di darat. dengan mudah diukur dari sukses tidaknya kita mengurus perbatasan darat. Kenapa begitu Pak? Satu hal, kompleksitas persoalan perbatasan negara berhimpitan dengan persoalan-persoalan internal. Misalnya kemiskinan, ketertinggalan wilayah, keterisolasian, itu sangat terasa di perbatasan darat sebagai konsekuensi dari
ketidakberpihakan kebijakan pembangunan selama Indonesia merdeka. Seperti saya katakan tadi, perbatasan negara terlanjur terposisikan sebagai halaman belakang negara, bukan sebagai halaman depan. Sehingga kawasan perbatasan negara kita terdiskriminasi dari politik pembangunan sejak Indonesia merdeka. Maka kompleksitas kawasan perbatasan negara itu menjadi tinggi, ya, karena misalnya yang paling menonjol sejak BNPB berdiri kita rasakan paling menonjol misalnya ketidakmampuan sistem logistik nasional kita untuk mensuplai kebutuhan masyarakat kita di kawasan perbatasan. Maka ada kondisi ketergantungan masyarakat kita terhadap sistem pelayanan sosial dari negara sebelah, terutama di Kalimantan ya. Ya. Kemudian kita juga berbatasan dengan 2 negara di darat yang kebetulan tidak seberuntung kita kemajuannya, Timur Leste dan Papua Nugini misalnya. Jadi kalau misalnya di Kalimantan kita yang lebih banyak tergantung ke sistem pelayanan sosial mereka di Malaysia, di 2 negara yang saya sebut terakhir ini dalam situasi tertentu mereka tergantung kepada sistem pelayanan sosial kita seperti itu. Nah, jangka panjang tentu kita harus menyadari bahwa tantangan akan sama kompleksnya nanti dengan kawasan perbatasan laut, apalagi dalam dinamika Indo-Pasifik. Ya, Indonesia menjadi salah satu negara dari sekian negara di Asia Tenggara yang sebagai epicentrum dari dinamika Indo-Pasifik. Maka kompleksitas kawasan perbatasan laut akan semakin tinggi tentunya. Tapi mengapa kemudian dari masa ke masa terjadi pertentangan ya, saya sebutnya pertentangan bukan konflik ya, pertentangan-pertentangan ini terjadi padahal kemudian kita sudah merdeka jauh lebih dulu Ya. Dan jarak perbatasan kita dengan negara-negara lain sudah dipahami, tapi tiba-tiba kemudian kok ini diklaim setelah 30 tahun, setelah 40 tahun. Apa yang mendasari perbedaan sudut pandang itu? Kalau tadi Bapak bilang harus melihat keluar, tapi hal yang sama juga terjadi oleh pihak negara lain kan ya Pak? Ada yang menarik di sini. Jadi dalam pandangan teoritik atau pengalaman empirik terbentuknya perbatasan negara, ada satu prinsip yang berlaku universal, uti possidetis juris. Negara merdeka yang berkedudukan sebagai bekas jajahan mewarisi wilayah yang diwariskan oleh penjajahnya. Nah sesungguhnya Indonesia dan misalnya Malaysia katakan begitu, mewarisin wilayah dari Belanda untuk Indonesia dan Inggris untuk Malaysia. Betul. Faktanya tidak serta-merta wilayah yang kita warisi ini bersifat tuntas atau final. Ada segmen-segmen batas wilayah negara yang belum sepenuhnya selesai disepakati di era penjajahan itu, di era pendudukan. Ada beberapa segmen batas yang hanya secara indikatif ditentukan dan disepakati oleh Belanda dan Inggris ketika itu, ya, yang kemudian menjadi tugas kita sebagai negara merdeka yang bertetangga untuk menyelesaikannya. Nah, kalau dalam teori border making, pembentukan batas wilayah negara, ada 4 tahapan yang disebut dengan tahapan alokasi, penentuan wilayah yang menjadi cakupan dari negara merdeka, kemudian delimitasi, penentuan indikasi batas-batas yang nanti akan dijadikan sebagai garis. Yang ketiga demarkasi. Demarkasi ini masuk ke tahap yang paling teknis, yaitu penentuan titik-titik di mana marka-marka batas akan dibangun, yang disebut dengan patok-patok batas itu. Nah yang keempat administrasi atau manajemen atau pengelolaan. Nah yang kita warisi dari Belanda dan Inggris mewariskannya ke Malaysia itu, di segmen-segmen yang saya sebutkan itu berhenti hanya pada tingkat delimitasi, belum sampai ke level demarkasi, gitu. Ini ya sebetulnya yang menjadi latar belakang munculnya isu tentang sengketa atau konflik. Itu saja sebetulnya. Artinya bukan sesuatu yang secara fundamental belum ada indikasi tentang batas itu sendiri. Harusnya kalau mereka ngobrol duluan pada masa itu beres tuh kita ya Pak. Beres. Nah, dan itu mayoritas sebetulnya sudah beres. Katakan misalnya di Kalimantan dengan panjang garis batas negara kita dan Malaysia di darat 2062 km, tidak lebih dari 10% yang masih berstatus sebagai outstanding boundary problems atau OBP. Berapa persen Pak? Ya kurang lebih 10% lah. Ya dari 9 OBP yang kita warisi sejak Indonesia dan Malaysia mensepakati. Tapi mungkin nggak sih Pak ada
ada ahli-ahli di sana, Hmm, di Malaysia mungkin atau di Brunei gitu ya. hmm. Seperti kita di sini yang sedang duduk lalu mencoba iseng-iseng melihat menarik, oh ternyata ini bisa jadi konflik. Oh ini ke depan nih kalau mau kita bisa bikin konflik juga nih, kita jadikan sengketa. Mungkin nggak sih Pak Sangat mungkin, di database kan gitu ya. Katakanlah misalnya sangat mungkin. Christmas Island gitu Ah, misalnya. ah. Tiba-tiba enggak nih menurut sudut pandang kami ini wilayahnya gitu loh Pak. Sangat mungkin, sangat mungkin. Gitu ya Pak? Ya, sepanjang kemungkinan itu pasti tentu didasari pada dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi tertentu. Nah, Ya. dalil itu juga nggak ada satu mazhab yang sama. Bisa saja mereka memilih atau menggunakan dalil yang berbeda yang disediakan oleh ilmu pengetahuan. Ya, itu yang terjadi selama Sangat ini. terjadi, sangat Nggak mungkin ada terjadi. satu dalil yang dipakai secara Itulah fungsi dari yang disebut dengan diplomasi perbatasan. Pada titik tertentu, pihak-pihak yang berdiplomasi harus mensepakati formula apa yang disepakati untuk digunakan. Untuk misalnya ketika kita mensepakati untuk melakukan pengukuran ulang, ya. gitu. Kita harus sepakat dulu. Formula apa yang kita gunakan atau rumus apa yang kita gunakan, dalil apa yang kita sepakati. Kalau itu belum disepakati tidak boleh dilakukan langkah lanjut berupa pengukuran karena nanti hasilnya akan berbeda-beda dan tidak akan pernah ketemu. Ya. Itu. Nah, sengketa pulau-pulau ini, Pak, yang Sibatik lah Hmm. dan lain-lain ya, Sepadan. Ini sengketa yang sudah terjadi sejak jauh sebelum Hmm. era 80-an pada saat zona ekonomi eksklusif kita kemudian ditetapkan gitu ya. Ya. Atau kemudian juga bagian dari yang tadi Hmm. seorang ahli sedang duduk tiba-tiba nih bisa nih kita Ya, ya. sengketakan gitu. Saya termasuk yang cenderung menggunakan atau menghindari penggunaan kata sengketa. Ya, apa kalimat yang tepat, Pak? Ya, sesungguhnya sebetulnya yang kita alami adalah ketidakcepatan di dalam menyelesaikan persoalan yang memang sudah faktual ada atau real ada. Katakan misalnya dalam praktek dan teori pengelolaan perbatasan negara ada yang disebut dengan effective occupation principle, prinsip penguasaan efektif atau pendudukan efektif. Mengapa Malaysia berhasil mendapatkan Sipadan dan Ligitan beberapa tahun yang lalu? Karena di pengadilan internasional dapat dibuktikan bahwa mereka yang efektif menduduki pulau itu. Persidangan atau fakta persidangan menunjukkan bahwa mereka bisa membuktikan kepada majelis hakim bahwa mereka sudah hadir di sana bertahun-tahun. Hmm. Mereka sudah mengurus pulau itu. Bahkan mereka mengembangkan pulau itu. Itu pelajaran berharga Sangat sekali. berharga. Sangat berharga. Sejak itulah kita kemudian menyadari bahwa kita tidak boleh abai terhadap pulau-pulau kita yang sangat besar jumlahnya. Pulau kita sekarang jumlahnya 17.504. Dari 17.504 itu kita sudah menetapkan 111 pulau dengan status pulau-pulau kecil terluar atau PPKT. Nah, 111 PPKT ini harus kita urus dengan baik, dengan serius. Ya. Itu. Pak, jelaskan ke kami ya Pak, apa implikasi dari satu pulau ketika kemudian diambil alih atau diakui dan akhirnya diterima seperti kasus yang tadi kita Sipadan bahas ya, dan Sipadan Ligitan. dan Selegitan. Apa artinya buat kita kalau kadang-kadang kan kita yang di Ya, Jakarta, itu pulau kecil juga ya, nggak ada betul. hubungannya dengan Ya. kita gitu. Apa arti kalau kedaulatan ya mungkin ada harga diri, tapi apa arti lain kalau kemudian kawasan itu diambil? Justru itu yang pertama, kedaulatan teritorial. Ya. Once satu pulau saja terganggu, katakan misalnya berhasil diduduki pihak lain atau hilang katakan begitu, maka kita harus menyesuaikan posisi titik dasar pengukuran batas teritorial kita. Maka kita kategorikan pulau-pulau kecil terluar. Terluar itu menjadi lokasi di mana titik dasar ditetapkan untuk menentukan garis pangkal kepulauan. Ini kita kan negara kepulauan ini. Ya. Maka pulau-pulau kecil terluar itu terposisikan sebagai dasar penentuan garis pangkal kepulauan kita. Maka ketika Sipadan dan Ligitan secara sah menjadi milik Malaysia, kita mengalami proses memundurkan posisi titik dasar kita di kawasan itu. Maka tidak ada pilihan selain mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil terluar ini.
Di samping tentu dari aspek keamanan juga sangat signifikan pengaruhnya kalau kita tidak mengelola PPKT ini dengan serius, dengan baik. Di samping PPKT kita juga memiliki karakteristik baik dari segi lingkungan hidup, dari segi ekonomi. Ya, jadi banyak dimensi atau aspek yang akan terpengaruh bila kita abai dalam mengurus PPKT ini atau pulau kecil ini. Ya. Ya. Pak, kalau darat mungkin masih bisa kelihatan ya, ada patok, ada pagar. Kalau laut ini kan nggak ada batasannya. Ya, Kadang-kadang illegal fishing lah, ya ya. kan. Kemudian isu-isu lain yang kadang-kadang lewat 1 kilo ternyata udah kawasan lain. Bagaimana kita menjaga itu? Apa yang dilakukan oleh pemerintah sepengetahuan Bapak terkait dengan batasan-batasan yang hubungannya dengan laut? Ya, jadi yang pertama tentu kita harus memastikan bahwa batas-batas maritim kita harus secepatnya final. Kategori batas maritim itu kan ada yang disebut dengan batas teritorial, Ya. ada yang disebut dengan zona tambahan, ada zona ekonomi eksklusif, dan ada landas kontinen. Sepanjang di satu kawasan 4 kategori batas maritim ini bisa kita miliki, maka itu harus diperjuangkan untuk secepat-cepatnya final dia atau pasti. Nah, untuk kawasan-kawasan tertentu kan kita hanya punya misalnya batas maritim, batas teritorial, maaf. Misalnya dengan Singapura kan kita nggak punya batas lain selain batas teritorial. Ya. Nah, untuk itu secara teoritik dan normatif kita harus memperkuat kehadiran kita di batas teritorial itu. Ya. Salah satu misalnya di samping tentu memperkuat kemampuan aparat pengawasan kita di laut, juga dari segi dukungan teknologi, ya, teknologi surveillance misalnya, pengawasan atau pemantauan, ya, ini yang harus terus diperjuangkan. Pelibatan masyarakat, misalnya yang paling sering kita hadapi misalnya bagaimana kita memikirkan kemampuan para nelayan kita, bukan sekedar menjadi warga yang mencari penghasilan di laut, tetapi sedapat mungkin kita perkuat mereka untuk menjadi instrumen negara, ya, dalam skala tertentu lah katakan. Misalnya mereka mencari ikan di laut sekaligus juga menjadi pendamping atau pendukung aparat negara di dalam melakukan fungsi pengawasan. Itu. Ya, ya. Tadi menarik Bapak menceritakan ada 4 batasan itu ya Pak. Boleh kami dijelaskan sedikit definisi-definisi yang saya tahu, misalnya zona ekonomi eksklusif misalnya, batas teritorial, lalu ada landasan kontinen Landas itu apa ya Pak? kontinen. Nah, jadi prinsipnya yang paling dalam bahasa yang paling mudah kita pahami yang disebut dengan batas teritorial itu adalah itulah yang menjadi wilayah negara kita di laut. Dari ujung Dari pantai, garis pangkal. garis Garis pangkal itu adalah posisi air terendah ketika air surut. Oke. Ya. Jadi misalnya kita berada di posisi satu pulau terluar, katakan misalnya Pulau Nipah. Ya. Ya, di Batam itu nanti ketika surut kita tunggu di mana garis terendahnya, air terendahnya, itulah titik dasar. Dari situ ke Dari situ kita maju ke dalam, keluar samudra ya. untuk mengukur 12 mil sebagai batas teritorial. Ya. Nah, Itu berarti wilayah wilayah negara. negara. Nah, di luar wilayah negara ini ada yang disebut dengan wilayah yurisdiksi. Bukan wilayah negara, tetapi kita punya kedaulatan, hak-hak berdaulat di situ. Itu yang disebut dengan batas zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Landas kontinen itu Nah, apa Pak? sebentar. Saya mulai dulu dari zona tambahan ini. Zona tambahan ini adalah hak berdaulat yang diberikan oleh hukum internasional bagi setiap negara kepulauan atau negara pantai untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Jadi misalnya ada potensi pelanggaran batas negara, sebelum masuk ke wilayah batas teritorial, negara yang bersangkutan punya hak untuk memeriksa, melakukan pengawasan di zona tambahan ini. Keimigrasian, kepabeanan, kekarantinaan, dan lain sebagainya. Sebelum potensi pelanggaran itu masuk ke batas teritorial atau ke wilayah negara. Nah, itu bisa dilakukan di zona tambahan yang luas lebarnya itu 24 mil. Ya, kalau batas teritorial tadi itu 12 mil, ini maksimal 24 mil. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif. Ini juga bagian dari wilayah yurisdiksi.
bukan wilayah negara, tetapi negara diberikan hak berdaulat di dalamnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumber daya yang ada di zona itu, ya. Dan terakhir itu landas kontinen. Nah, landas kontinen ini merupakan variasi sebetulnya dari zona eksklusif, merupakan kelanjutan alamiah dari dasar pulau kita sampai ke apa yang disebut dengan kolam air yang ada di wilayah perairan sampai maksimal 300 mil. Nah, kalau kita bisa mendapatkan itu, berarti kita punya hak berdaulat untuk mengelola sumber daya yang ada di kolam laut itu, di kolam air yang ada di wilayah itu. Ya. Meskipun tidak semua perbatasan memiliki 4. Tidak semua memiliki Singapura 4 itu. Misalnya kita dengan India, kita kan berbatasan dengan India, tetapi kita tidak punya batas teritorial dan zona tambahan. Kita hanya punya batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dengan India. Nah, irisannya gimana tuh, Pak? Nah, tentunya itu tadi dimulai dulu dari batas teritorial, Ya, ya. ya kan? Kalau kita udah sampai di titik ke 12 mile, berarti selebihnya itu bukan lagi wilayah teritorial kita. Ya, tapi kalau tetangga kita juga Nanti menerapkan, maju dia ke arah kita. betul, 12 ketemu di tengah kan ada Ya, zona. artinya kan ketemu dia, nanti akan ada space atau wilayah ke laut yang tidak diklaim oleh siapapun. Nah, baru nanti menggunakan instrumen tadi itu, Ya, zona tambahan, zona ekonomi ya, eksklusif, dan lain ya. sebagainya itu. Ya, tetap saja itu juga masih bisa menimbulkan Sangat mungkin. peta. Yang jelas misalnya sampai hari ini kan kita belum mengagendakan untuk membahas zona eksklusif dengan India dan dengan Thailand juga belum, Ya. belum masuk dalam meja perundingan. Ya. Mungkin saja beberapa pertimbangan yang kita masih terus Ada isu-isu seperti geopolitik, kepentingan ekonomi, mana yang biasanya sering terjadi, Pak, dalam sengketa seperti ini? Kita patut menduga bahwa dinamika Indo-Pasifik itu akan memengaruhi situasi kawasan. Pasti itu, Pak. Sangat pasti. Saya bisa pastikan sangat itu. Ya, kita kan sekali lagi seperti saya katakan tadi, Indonesia ini berada dalam posisi epicentrum dari kawasan Indo-Pasifik. Ya, bagaimana misalnya hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok itu kan posisinya kan di antara dua negara ini kan ada Indonesia ini, ada Asia Tenggara ini. Ya. Jadi itu yang selalu kita sampaikan di berbagai forum, bahwa posisi kita ini sangat menentukan stabilitas kawasan. Karena kita berada di antara posisi-posisi yang di antara dua samudra. Ya. Gitu. Pak, patok di Lumbis Hulu sama Blok Ambalat ya, dua kejadian ini, apa yang bisa di-share pada kita? Saya mulai dulu dari Lumbis Hulu. Jadi perlu disampaikan kepada masyarakat, kepada publik, sebetulnya Lumbis Hulu itu adalah sebuah tahapan penegasan kembali sebetulnya, penegasan ulang dari apa yang selama ini sudah kita miliki. Patok batas kita dengan Malaysia di kawasan yang disebut dengan OBP Sinapat itu sudah dipasang sebetulnya tahun 77-78. Ya, tahun 77-78 itu sudah ada patok batas. Yang kemudian karena dinamika internal Malaysia, lalu mereka mencatatkan itu untuk diterima sebagai OBP, Outstanding Boundary Problem. Nah, dalam perkembangan di berbagai kesempatan diplomasi perbatasan kita dengan Malaysia, memang selalu muncul permintaan dari pihak Malaysia untuk dilakukan pengukuran ulang atau survei ulang untuk memastikan benar atau tidak patok yang dipasang tahun 78 itu. Dan kita beberapa kali menolak. Nah, tetapi kemudian karena diplomasi perbatasan itu selalu didasari kepada prinsip brotherhoodness sebagai negara bertetangga, maka kita setujuilah. Nah, ternyata kemudian hasil pengukuran ulang
tahun 2022 sampai kepada kesimpulan yang tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang disepakati tahun 78. Ya, tahun 78 itu kemudian menjadi dasar yang membuat kita cukup yakin bahwa sebetulnya perjalanan pengelolaan perbatasan negara kita selama ini sudah on the right track. On the right track. Maka saya ingin katakan satu hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, memang ada penyesuaian posisi patok batas. Jadi 3 desa yang ada di Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan itu memang mengalami pengurangan sedikit wilayahnya untuk menjadi posisi baru dari patok batas yang mengalami perubahan tadi itu. Ya. 3 desa itu ada yang cuman 5 hektar, ada yang 500 dan ada yang 200 hektar begitu ya. Nah, yang pasti satu hal yang patut kita syukuri, hasil dari pengukuran ulang tahun 2022 ini tidak jauh berbeda dari apa yang sudah diputuskan atau disepakati tahun 78, bahkan jauh sebelum itu tidak jauh berbeda dari apa yang diwariskan oleh Belanda dan Inggris tahun 1915 dan tahun 1891. Hampir sama, ya. Jadi Indonesia tidak perlu merasa kehilangan wilayah walaupun ada yang berkurang sedikit tadi 3 desa, tetapi juga tidak perlu mengklaim bahwa kita mendapatkan, karena memang secara empirik dan faktual 3 desa itu sudah tercatat sebagai wilayah administrasi kita. Ya. Itu bagian dari Kabupaten Nunukan itu. Ini case close sudah, Pak? Saya kira sudah waktunya di close, tinggal diformalisasi dalam bentuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) di tingkat apa yang disebut dengan Joint Indonesia Malaysia atau Joint Malaysia Indonesia Forum, ya di tingkat Ketua Panitia Nasional Perbatasan Internasional Indonesia Malaysia itu biasanya itu. Ya. Bagi saya itu tidak ada alasan lagi untuk tidak menutup kasus itu dan dideklarasi saja bahwa OBP itu sudah selesai. Itu. Ambalat, Pak. Nah, Ambalat, mohon maaf saya harus katakan, Ambalat berawal dari kesalahan Malaysia sebetulnya. Ya, mohon maafkan saya untuk teman-teman di Malaysia, saya harus katakan ini, Anda terlalu cepat mengeluarkan peta 1979 tanpa terlebih dahulu diawali dengan perundingan yang memadai dengan kita sebagai negara tetangga, yang notabene kita sangat loyal dengan hukum internasional, dalam hal ini UNCLOS 1982. Ya. Mas Harto perlu tahu bahwa Malaysia pada awalnya sudah menerima dan mengakui bahwa Ambalat itu bagian dari wilayah Indonesia ketika kita menggunakan UNCLOS 1960. UNCLOS itu kan udah berkali-kali kan direvisi, terakhir 1982. UNCLOS 1960 memasukkan Ambalat itu bagian dari wilayah Indonesia dan Malaysia sudah mengakui itu. Sampai tahun 1979 mereka menerbitkan peta secara sepihak yang memasukkan Ambalat itu sebagai bagian dari wilayah mereka, yang kemudian serta-merta menerbitkan hak konsesi untuk pihak swasta. Kan itu udah awal dari kekeseruan itu. Ya. Jadi bagi saya, bagi kita lah katakan, walaupun mungkin saya tidak bisa mewakili negara secara tegas, bahwa ya kita harus tetap mempertahankan posisi kita berdasarkan UNCLOS 1982. Itu. Ya, apalagi sumber daya alamnya. Itu yang dijadikan dasar sebetulnya. Itu itu latar belakang dari terjadinya konflik situasi itu. Jadi setiap kali ada isu-isu seperti ini, selalu ada joint forces antar dua negara membuat kepanitiaan komite seperti itu kira-kira, Pak? Begini, Mas Arto dan pemirsa, pengelolaan perbatasan itu selalu mengandalkan diplomasi perbatasan yang setiap negara diwakili oleh panitia-panitia perundingan. Ya. Itu. Nah, konteksnya dengan Ambalat sebetulnya berawal dari gagasan dari beberapa pihak untuk dilakukan joint development, pengembangan bersama atau pengelolaan bersama. Itu awalnya sebetulnya.
Kebetulan saya bagian dari beberapa kesempatan ikut membahas ya Ya, sampai tahun 2023 yang saya masih terlibat langsung. Kita masih mendiskusikan antara mendahulukan penyelesaian batas maritim atau bersama-sama dengan proses perundingan dilaksanakan, tetapi joint development itu diselenggarakan atau disetujui. Nah, terakhir kan Bapak Presiden kan sudah menegaskan sikap Indonesia. Ya, beliau menyetujui dilakukannya joint development atau joint operation ya ya, di kawasan Ambalat itu. ya. Ya, Ya, saya teringat yang zaman tahun 80-an perang Malvinas itu ya Pak. Yang ya, kan ya. nggak ada joint forces ya untuk kemudian mendiskusikan. Nah, artinya kalau kita bicara diplomasi Hmm. sekarang jauh lebih maju ya kita ya. Ya, ya. Yang pasti Mas Harto dan para pemirsa, kita termasuk Malaysia dan negara-negara tetangga kita, walaupun dalam situasi tertentu tidak selalu sejujur kita, ya kita menghindari penggunaan kekerasan, terutama Ya, apalagi penggunaan kekuatan militer untuk ya, menyelesaikan perbatasan negara. Mengapa tadi saya katakan tidak sejujur kita? Saya mengamati ada saja negara tetangga kita yang selalu mengedepankan peran pihak ketiga. Hilangnya sipadan dan ligitan kan salah satu bukti bahwa ketika persoalan dibawa ke pihak ketiga pasti akan ada yang dikalahkan. mm, Sementara mengurus perbatasan negara tidak selalu mengedepankan win-loss, harus bisa win-win strategi. ya. Ya, itu yang kita pikirkan. Ya, ini Jadi, satu sesi khusus untuk bahas itu tuh Pak ya. ya betul. Artinya ini bukan kekalahan tapi ini sebuah kebesaran hati dan Ya, lain-lain itu ya yang harus betul, dibangun betul ya. Mas. Ya, Ya, Laut Cina Selatan ini juga sesuatu yang baru-baru ini ya Pak ya. ya. Apa yang kita bisa pelajari dari sana Pak? Ya, kalau saya sih Mas Arto dan pemirsa, pelajarannya hanya satu menurut saya sih, ya, bahwa kita harus terus memperkuat kehadiran kita di kawasan itu, ya. Dalam arti segala potensi yang kita miliki harus kita kerahkan untuk menjadi potensi yang real hadir di situ. Prinsipnya kan seperti saya katakan tadi, effective occupation, ya, penguasaan efektif atau pendudukan yang efektif. Tetapi ada juga prinsip operasionalnya. Ya, Kita dianggap ada kalau kita hadir, ya. gitu. Tapi kan definisi kalau Laut Cina Selatan itu nine dash line itu ya Pak ya. Itu tadi. Itu kan Sekali dasarnya lagi, dari mana gitu Pak? sekali lagi saya menganut paham bahwa apa yang terjadi di masa lalu tidak serta-merta bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengklaim bahwa saya berhak atas itu. Lah yang terjadi di masa lalu kan pelanggaran sebetulnya. Ya, ya, ya. Bahwa dari dulu nelayan-nelayan Cina atau Tiongkok mengambil ikan di wilayah kita, itu kan karena dulu itu belum ada hukum internasional yang melarang mereka Ya, ya. untuk sampai ke wilayah kita menangkap ikan yang mereka klaim sebagai traditional fishing ground-nya mereka. Nah, tahun 82 sudah ada UNCLOS. Artinya dengan adanya UNCLOS 1982, klaim traditional fishing ground itu harus berhenti. Harusnya selesai di situ. Selesai. Gitu loh. Yang jelas Cina tidak punya atau Tiongkok tidak punya wilayah yang masuk sampai ke wilayah kita. Makanya kita sebut Laut Natuna Utara sekarang. Iya, jauh sekali kan gitu Jauh ya Pak. sekali. Bahkan melewati beberapa negara itu. Vietnam ada di situ, Filipina ada di situ, Ya, ya, saya jadi Iya. paham sekarang Pak. Malaysia ada di situ. Sebelum sampai ke wilayah kita, Ya, ya, ya kan beberapa negara itu dilewati itu. ya, ya, Itu. ya, ya. Pak Robert, saya jadi merasa kehadiran BNPP ini jadi sangat sangat penting sekali karena tadi contohnya ya bisa-bisa saja kita menggunakan kekuatan militer gitu Ya, kan. ya. Tapi kan bukan itu Mm-mm. solusinya. Ya. Lahirlah BNPP dan lain-lain. Ya. Bakamla dan lain-lain. Seberapa penting fungsi ini menurut Bapak dan apa yang harusnya dilakukan lebih detail lagi tentang kehadiran BNPP ini mengingat banyak sengketa-sengketa yang mungkin terjadi juga di masa depan yang hari ini kita pikir aman-aman saja gitu Pak. Pertama Mas Harto dan para pemirsa, saya perlu informasikan bahwa BNPP itu sesungguhnya adalah sebuah badan yang bersifat meta institusional,
yang berisi semua stakeholders di situ, kementerian-kementerian, lembaga pemerintahan dan kementerian termasuk pemerintah provinsi melalui gubernur itu merupakan anggota BNPB. Nah, BNPB dalam arti besar itu, dalam arti luas. Dalam arti sempit yaitu BNPB yang dipimpin langsung oleh Pak Mendagri selaku Kepala BNPB daily basis, sehari-hari. Oke. Nah, dalam kaitan itu, di samping tugas dan fungsi yang sudah formal dirumuskan di Undang-Undang dan Peraturan Presiden, ada 3 peran penting BNPB sebetulnya. Yang pertama peran koordinatif. Jadi BNPB itu mengordinasikan seluruh, Leading sektor. ya, mengordinasikan semua instansi, semua unsur komponen masyarakat yang berkepentingan dan juga memiliki tanggung jawab untuk perbatasan negara. Yang kedua menjadi fasilitatif dia. Jadi ketika ada instansi atau komponen masyarakat yang membutuhkan misalnya kebijakan khusus atau penyediaan areal tertentu untuk mereka berkiprah di perbatasan negara, BNPB harus bisa memfasilitasi. Lalu yang ketiga berperan sebagai konsultan. Ketika ada pihak-pihak yang membutuhkan informasi atau membutuhkan arahan, ya apa yang akan dibangun, apa yang mendesak untuk disediakan, nah itu BNPB hadir di situ. Ya. Ya. Ini di bawah direktorat apa berarti, Pak? Sekarang satu badan sendiri. Di bawah Kementerian Menteri Dalam Negeri. Oh. Jadi Menteri Dalam Negeri itu memimpin BNPB sebagai kepala BNPB, tetapi bukan lembaga yang ada di Kemendagri, dia terpisah. Ya. Di BNPB itu terpisah dari Kemendagri. Ya. Jadi sebetulnya Pak Mendagri itu berada di bawah Presiden itu dalam 2 kedudukan, sebagai Mendagri dan sebagai kepala BNPB. Ya. Itu. Ada satu hal yang terlupakan dalam diskusi kita yaitu masyarakat itu sendiri ya, khususnya kalau kita bicara daratan. Ya. Ada beberapa cerita-cerita menarik tentang kehidupan bertetangga dan kemudian masyarakat yang kemudian menggunakan 2 mata uang sekaligus. Kalau dalam perbatasan Malaysia berarti rupiah dan ringgit gitu ya. Bagaimana pemerintah melihat itu, BNPB melihat itu sebagai bagian dari dinamika kehidupan bernegara? Apa yang perlu menjadi catatan penting di sana? Apakah itu sebagai sebuah bentuk kedaulatan yang dalam tanda petik gitu ya perlu kita perhatikan, atau seperti apa dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat di sana? Saya selalu mengatakan kepada teman-teman ketika saya masih aktif di BNPB bahwa ketika ada fakta bahwa mata uang asing digunakan di wilayah kita, saya menduga ini satu indikasi bahwa kita punya kemampuan yang lemah. Daya saing kita jangan-jangan di bawah negara sebelah, ya, dalam banyak aspek tentunya. Ya. Nah, oleh karena itu, saya masih sempat ikut dengan teman-teman di Bank Indonesia dan instansi lain. Kita membentuk tim penegakan kedaulatan dalam konteks penggunaan rupiah di perbatasan negara. Misalnya ketika tahun 2000 berapa, saya lupa persisnya, 2019 atau 2020 atau sebelumnya, saya bersama tim turun ke perbatasan kita dengan PNG di Jayapura, di SKO, untuk melakukan langkah-langkah untuk penegakan hukum rupiah. Jangan sampai seperti yang kita lihat, lebih banyak uang Papua Nugini yang beredar di kawasan itu daripada rupiah. Demikian juga dengan di daerah lain, maksud saya di Kalimantan misalnya, seperti Sebatik. Banyak sekali ringgit yang beredar di situ. Ya. Nah, ini tentu kan bisa kita pahami bahwa ada persoalan internal kita di situ. Ya, persoalan di samping tadi saya katakan tadi daya saing secara ekonomi, mungkin termasuk juga kesadaran masyarakat itu sendiri. Ya, kesadaran masyarakat dalam arti bagaimana mereka menunjukkan cinta Republik dengan menggunakan rupiah. Tetapi kadang-kadang kesadaran ini juga kan sangat tergantung kepada banyak hal juga. Ya, misalnya ketika ada pelaku-pelaku usaha yang secara sengaja menyatakan bahwa saya tidak menerima rupiah, saya hanya mau menerima mata uang tertentu misalnya. Ya, saya menemukan fakta itu di beberapa daerah misalnya. Dia tidak mau menerima rupiah, pedagang setempat. Dia maunya mata uang negara sebelah. Padahal ada dalam kawasan kita. Ada di wilayah kita. Ya, di wilayah kita. Nah, oleh karena itu ini udah masuk sebetulnya sampai ke level bagaimana kita secara konsisten mengawal penegakan kedaulatan Republik Indonesia, termasuk dalam konteks penggunaan mata uang kita.
ya. Kemudian hal lain yang sudah kami lakukan, Pak, kebetulan saya sempat hampir 8 tahun terakhir karir saya di sana mengurus apa yang disebut dengan pos lintas batas negara. Jadi kita usahakan agar di setiap pos lintas batas negara kita itu kita sediakan fasilitas money changer, Pak. Nah, salah satu fungsinya untuk penukaran mata uang. Jadi ketika mereka menyeberang ke wilayah kita, masuk ke wilayah kita dari negeri sebelah dengan membawa mata uang negara sebelah, kita dorong untuk mampir dulu ke ATM untuk ditukarkan dengan rupiah. Nanti kalau mereka mau kembali misalnya, ya silakan ditukarkan lagi. Ya, jadi kita coba fasilitasi dengan maksimal. Ini PR berat ini, Pak. Sangat berat, sangat. Ya, kebetulan saya Bekerja mengalami keras itu, nih, sangat ya. berat. Ya, tetapi pengalaman juga meyakinkan saya seberat-beratnya persoalan seperti itu tetap bisa jalan keluar kalau kita memang harus serius mengurusnya. Ya. Terutama harus bersama masyarakat sendiri tentunya. Ya, kita harus satu arah dengan pelaku-pelaku usaha karena pada akhirnya kan sangat tergantung ke mereka juga. Ya. Ya, kita yakinkan mereka bahwa ketika ada warga negara kita atau warga negara sebelah yang berbelanja di toko-toko yang ada di perbatasan, ya pastikan bahwa kau menerima uang mata uang rupiah, jangan kau malah meminta mereka untuk membayar dengan mata uang asing gitu loh. Itu contohnya seperti itu yang kita lakukan. Ya. Ya. Ini pertanyaan terakhir, Pak Robert. Sebagai pelaku, pengamat tentu saja juga hari ini dengan melihat begitu banyak hal ya. Apa tips, masukan, nasihat Bapak ya kepada kita semua ya. Kadang-kadang kalau pemerintah tentu saja kebijakan-kebijakannya atau langkah-langkahnya sesuatu yang sudah disiapkan ya. Ya sudah given lah. Sudah given, tapi kita nih masyarakat kadang-kadang juga lucu ya kalau saya lihat dalam konteks mengukur nasionalisme. Begitu ada isu-isu itu langsung demo, langsung netizen tuh siap hajar dan segala macam ya. Ini kan satu fenomena yang menarik ketika kita melihat konteks ini, tapi juga menjadi ancaman karena ini cukup emosional juga kalau hal-hal seperti ini kemudian katakanlah dalam konteks warisan budaya tak benda ya, hal-hal seperti itu ya. Kalau Bapak yang melihat dan berhubungan banyak dengan dunia internasional, apa yang sebaiknya dilakukan oleh kita warga negara terkait isu-isu yang sifatnya jauh dari kota-kota besar seperti ini? Apa yang harus dilakukan oleh seorang warga negara memahami kondisi ini? Saya selalu meyakini bahwa masyarakat tidak dalam posisi disalahkan ketika mereka memberikan reaksi yang spontan dalam hal apapun. Oleh karena itu saya selalu berkeyakinan bahwa yang pertama harus tampil menyajikan informasi itu adalah institusi resmi, otoritas. Pemerintah harus mendahului. Jangan pemerintah berperan sebagai pemadam kebakaran atau reaktif gitu loh. Ya. Jadi pemerintah harus terlebih dahulu menyajikan informasi ke publik, apalagi dengan perkembangan dunia medsos sekarang, teknologi platform medsos. Ya. Manfaatkan ini semaksimal mungkin untuk menyajikan data itu sebelum masyarakat berpikir untuk bikin statement atau memberikan pendapat sendiri. Dengan bahasa yang sangat sederhana dan kampungan, ya ketika masyarakat sedang tidur ya kita bekerja. Ya. Ketika mereka bangun nanti mereka membuka medsosnya ternyata informasi yang pertama dibaca informasi dari pemerintah. Nah itu yang saya kira yang harus terus dilakukan oleh pemerintah. Ya satu. Yang kedua, ketika konteksnya perbatasan negara kita juga harus menyadari bahwa tidak terlalu besar populasi dari bangsa kita yang mengalami langsung situasi perbatasan. Sebagian besar adalah orang-orang yang selalu menerima data sekunder atau informasi second hand information sifatnya. Maka penguatan peran dari masyarakat di kawasan perbatasan itu menjadi penting. Ya kalau perlu mereka kita jadikan sebagai sumber informasi yang valid untuk selalu menyajikan. Sama seperti contoh nelayan tadi ya? Iya betul, seperti yang saya katakan tadi dalam konteks nelayan itu. Kalau misalnya nelayan itu kita bekali dengan peralatan komunikasi yang canggih agar setiap saat dia bisa memberikan informasi ke aparat-aparat kita yang ada di lapangan itu. Itu seperti Cina itu bahkan nelayan itu dikawal sama Coast Guard-nya. Ya. Itu saya kira yang harus dilakukan. Ya, jadi sinergitas itu harus selalu di. Ya ini semakin canggih, semakin modern, semakin penting kehadiran
institusi seperti ini di semua negara ada Pak harusnya. Harus. Ya, dan itu necessity. Ya. Ya, bahkan emas harus dia. Jadi pemerintah nggak justru semakin mundur, justru harus menjadi terdepan dalam menyajikan informasi. Ya, apalagi negara kepulauan seperti Negara besar Indonesia. dan kepulauan seperti kita. Ya, baik. Pak Robert, terima kasih banyak. Ini Siap, memberikan terima kasih. wawasan bagi kami nih untuk Ya. kemudian juga selalu ngecek ya. Ya. Mudah-mudahan juga pemerintah bisa mendengarkan. Saya kira iya. Nanti kalau podcastnya sudah rilis nanti saya akan bantu share nanti, dan bahkan saya akan laporkan ke Pak Menteri nanti bahwa Baik. ada ITB sudah menyediakan waktu untuk saya. Terima kasih banyak. Waktu Terima kasih beliau. banyak Pak. Tadi saya sudah lapor juga melalui sekretaris BNPB Keren. untuk Terima kasih, adanya acara ini. Ya. Baik. Ya. Demikian diskusi kita. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan inspiratif kami lainnya hanya di The iPlus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.